Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Arin. Di pertemuan kali ini saya akan membuat halaman login, controller, dan root dengan validasi rules, lalu menyimpan code ke GitHub. Nah, sebelum masuk ke pengerjaannya, saya akan memberikan sedikit materi. Nah, yang pertama ada Remote Repository. Remote Repository adalah server yang berfungsi sebagai tempat hosting seluruh riwayat perubahan dari local repository. Setelah riwayat commit tersimpan di server, repository tersebut dapat dengan mudah diakses secara online, baik oleh individu maupun oleh tim, sehingga memudahkan proses kolaborasi dan menjaga backup code tetap terpusat. Nah, ini adalah gambaran alurnya. Local repository ini adalah tempat kita menyimpan dan mengedit code secara langsung di komputer, seperti VS Code, seperti itu. Nah, lalu ada remote repository, yaitu tempat menyimpan online yang bisa diakses dari mana saja dan digunakan backup atau kolaborasi. Nah, lalu ada Git Remote Add, yaitu menghubungkan repository lokal dengan repository GitHub. Nah, dia itu cukup dilakukan sekali saja di awal. Nah, lalu ada Git Push -u, yaitu mengirim atau mengupload seluruh kode dari repository lokal ke GitHub untuk pertama kali. Lalu ada Git Push, yaitu mengirim perubahan terbaru dari komputer lokal ke GitHub. Lalu ada Git Pull, yaitu mengambil perubahan terbaru dari GitHub ke komputer lokal agar tetap sinkron. Dan terakhir ada Git Clone, yaitu mengunduh repository dari GitHub ke komputer baru sehingga bisa dilanjutkan pengerjaannya di tempat lain. Jenis-jenis remote repository yang sudah saya pelajari itu ada 3, yaitu ada public repository, itu bisa dilihat siapa saja, contohnya open source. Lalu ada private repository, biasanya server ini ada di perusahaan besar gitu, jadi dia membuat server sendiri. Nah, lalu ada 3 cloud service yang sudah saya ketahui, itu ada GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Nah, yang akan kita pakai yaitu GitHub karena dia paling populer dan banyak untuk open source. GitHub ini adalah platform berbasis cloud dan web yang dirancang untuk hosting dan pengelolaan code sumber, serta untuk memfasilitasi kolaborasi tim pengembang. GitHub memungkinkan pengembang untuk menyimpan proyek dalam repository Git, melacak dan mengelola perubahan code dari waktu ke waktu, serta berbagi karya mereka dengan orang lain. Selain itu, GitHub menyediakan fitur-fitur seperti pelacakan isu atau isu tracking dan manajemen proyek untuk mendukung pengembangan guys. Saya sudah membuat halaman kontrolernya, lalu view, dan juga rootnya. Nah, ini adalah kode untuk out controllernya dengan validasinya. Lalu 2 functionnya, yaitu ada index dan juga login. Setelah itu saya juga sudah menambahkan rootnya. Jangan lupa untuk menambahkan kelasnya. Nah, ini adalah tampilan dari out controller ini, teman-teman, dengan view login from ini. Lalu ada username dan juga password. Lalu saya juga menambahkan sedikit tambahan lupa password gitu, dan juga tombol untuk loginnya. Nah, teman-teman, di out controller ini kita ada validasinya. Nah, teman-teman, saya sudah membuat ketentuan username dan passwordnya. Maka ketika saya login, dia akan langsung mengalihkan ke halaman suksesnya dan mengalihkan ke dashboardnya. Namun ketika saya tidak mengisi sesuai dengan ketentuan yang sudah saya buat ini, seperti ini contohnya, dan juga passwordnya ini, passwordnya kan benar tapi username-nya salah. Ketika kita mencoba untuk login, nah, dia akan menampilkan username atau password salah, pastikan huruf kapital sudah benar. Nah,
dia akan ngecek nih ketika kita login. Ketika dia false, dia akan menampilkan error dengan kalimat username atau password salah. Pastikan huruf kapital sudah benar. Nah, ini dia guys. Karena tadi saya sudah membuat halaman controller, view, dan rootnya, saya akan mencocokkan rules ini ke dalam kode yang sudah saya buat. Yang pertama, ada username dan password wajib diisi. Maka saya menentukan ketentuan require untuk username dan passwordnya. Rules yang kedua yaitu password harus minimal 3 karakter dan mengandung huruf kapital. Untuk rules yang kedua, kita bisa mencocokkan dengan code ini, yaitu minimalnya 3 dan huruf kapitalnya bisa dari A sampai Z. Selanjutnya, rules yang ketiga, jika rule tidak sesuai, arahkan kembali ke halaman login dengan pesan bahasa Indonesia. Rules yang selanjutnya yaitu jika dan memiliki value yang sama dan rule yang sudah berhasil dilalui, arahkan ke halaman baru untuk menyampaikan pesan. Oke, tadi saya sudah merecord cara mendemokan penggunaan GitHub panjang lebar, tapi tidak terrecord, gak apa-apa. Saya akan mengulangi penjelasan yang sudah saya lakukan. Pertama, teman-teman harus memiliki akun GitHub. Saya sudah membuatnya. Setelah itu, saya juga membuat repository. Teman-teman bisa membuatnya dengan klik new, lalu tulis repository yang ingin teman-teman buat. Karena nama project saya itu kependudukan dan bagian saya US, jadi saya membuat kependudukan US. Lalu deskripsinya saya tadi nggak buat ya. Dan untuk visibility saya memilih untuk private agar tidak bisa diakses oleh orang lain. Lalu saya create repository-nya. Setelah itu ini adalah repository yang sudah saya buat tadi, agar teman-teman bisa backup atau push file teman-teman ke dalam GitHub ini. Teman-teman bisa masuk ke dalam project teman-teman, lalu klik git remote add GitHub. Nah, karena ini adalah link HTTP dari GitHub saya ini, maka sebagai contoh saya akan membuat repository baru agar teman-teman bisa dari mana link itu ada. Saya buat repository baru. Nah, saya bikin private, lalu saya klik ini repository. Nah, di sini kan kalau tadi kan kependudukan US. Nah, kalau ini adalah contohnya teman-teman, agar teman-teman bisa tahu dari mana link itu berasal. Nah, kita klik HTTP, lalu salin aja link ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke dalam perintah ini teman-teman. Nah, teman-teman pastikan aja, lalu teman-teman bisa enter, lalu teman-teman bisa cek dengan klik git remote min-v. Nah, saya sudah cek, lalu saya git config min list. Ini typo ya teman-teman, nggak pakai spasi, yang benarnya ini. Lalu setelah kita git config min list, kita tahu bahwa username yang ada di sini itu adalah Arin dan emailnya itu adalah arini24si. Karena username yang ada di sini berbeda dengan yang ada di GitHub saya, maka saya mengubah username saya dengan arin.tcr agar dia bisa sama dengan yang ada di GitHub. Nah, setelah itu git config min list. Cara kita ngecek apakah udah diganti username-nya.
username-nya udah diganti ya teman-teman. Karena username-nya sudah kita ganti agar sama dengan yang ada di GitHub, kita bisa lanjut untuk commit. Sebelum itu kita git add dulu, lalu kita git commit. Setelah kita git commit, statusnya baru kita bisa git push. Setelah kita mengganti username-nya sama dengan yang ada di Git. Setelah username-nya sudah kita ganti dan sama dengan yang ada di GitHub, kita bisa git add. Git add ini digunakan untuk memindahkan file-file kita ke staging area. Lalu setelah itu kita git commit. Setelah kita commit, kita cek statusnya. Setelah kita cek, nah barulah kita bisa git push. Gunanya git push ini agar kita bisa backup dia ke GitHub kita, seperti yang ada di repositori saya ini. Ketika saya ketik git push, dia katanya fatal ya teman-teman. Maka kita copy aja bagian ini, lalu kita pastekan ke sini. Nah setelah itu dia akan menampilkan bahwa GitHub meminta akses untuk bisa terhubung. Lalu tadi saya memilih akun GitHub saya yang ini, yaitu akun kampus saya atau akun mahasiswa saya. Lalu setelah itu saya reload ini, nah maka dia akan menampilkan file-file yang sudah saya backup. Nah agar pushnya lebih terlihat, saya akan mencoba sekali lagi. Kita coba untuk mengganti atau menambahkan ini. Nah setelah itu kita reload saja. Nah dia kan di sini terubah teman-teman, tapi yang ada di GitHub ini belum terubah. Teman-teman bisa backup perubahan yang tadi ke GitHub dengan cara yang sama seperti tadi, new terminal. Lalu teman-teman git add dulu. Nah setelah itu teman-teman, ini udah terlihat nih bagian mana yang sudah saya ubah. Gunanya teman-teman git add tadi agar dia pindah ke staging area. Lalu kita git status. Nah setelah itu dia terlihat nih bagian mana yang barusan kita modifikasi atau kita ubah, yaitu di login ini ya teman-teman. Benar, bagian ini ya teman-teman, ini. Nah cara agar kita melihat di GitHub-nya udah masuk atau belum, kita bisa cek di research. Nah lalu ke view. Nah tadi di login prof. Nah karena di GitHub kita masih login guys, belum sama dengan yang ada di local repository kita, maka kita akan push agar perubahan-perubahan yang kita lakukan tadi itu bisa terubah juga di dalam GitHub kita. Sebelum kita git push, kita bisa git commit. Nah setelah itu kita bisa enter. Lalu setelah itu kita bisa git status lagi. Nah setelah itu kita bisa git push agar perubahan yang tadi bisa terubah di GitHub kita. Nah dia berhasil ya teman-teman.
Nah, kita juga bisa cek di GitHub kita tadi. Nah, karena ini tadi masih login guys, karena kita mengubahnya tadi ada tambahan untuk, maka kita bisa reload. Nah, setelah kita reload, maka dia sudah berubah seperti yang ada di local repository kita. Nah teman-teman, kita juga bisa cek apa saja yang sudah kita lakukan untuk GitHub ini. Ini adalah commit yang sudah saya lakukan ya. Ada project GitHub pertama dan perubahan kedua. Coba kita klik aja yang ini. Nah, ini adalah perubahan yang barusan kita buat ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah backup ke dalam GitHub, maka kita juga bisa memindahkan file-file atau folder-folder yang ada di GitHub ini ke local repository. Itu namanya git clone ya teman-teman. Git clone ini terjadi ketika kita punya laptop baru atau file kita terhapus, maka kita bisa melakukan git clone ini teman-teman. Saya akan mencoba menghapus file kependudukan gue saya ini agar bisa saya contohkan cara nge-clone GitHub ke local repository-nya. Sebelum saya hapus, saya akan keluarkan dia agar bisa terhapus. Nah, sudah keluar, maka saya akan menghapus file kependudukan gue saya. Nah, karena sudah terhapus, anggaplah ini laptop baru atau nggak sengaja terhapus, kita bisa masuk ke VS Code kita lagi, lalu klik file, terus open folder. Nah, folder yang kita open itu cuman sampai di www aja, karena folder yang kependudukan gue tadi udah terhapus atau hilang ya. Contohnya kita bisa klik www aja, terus select folder. Setelah kita masuk ke sini, kita bisa ke GitHub kita, lalu kita klik kode ini, lalu kita salin kode yang ada di lokal, lalu HTTPS kita salin ini. Setelah itu kita ke file lagi, kita ke terminal, new terminal, git clone, lalu kita bisa pastikan link yang tadi dan kita enter. Nah, lalu file yang ada di GitHub tadi sudah kita salin ke local repository kita. Ini ya teman-teman, semua file yang sudah kita clone dari GitHub kita ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir jika file teman-teman itu hilang atau laptop teman-teman rusak atau gimana. Kalau teman-teman udah nge-push atau nge-backup file-file yang ada di lokal tadi ke GitHub, maka kita juga bisa nge-clone-nya ini teman-teman, agar yang dari GitHub tadi bisa ke lokal repository kita. Tetapi jika kita menjalankan project kita tadi yang berhasil kita clone, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, itu terjadi karena error ya teman-teman, karena ketika kita clone, dia file env-nya itu nggak ada, adanya cuma example-nya. Maka kita harus membuat env yang baru. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kita tidak menemukan yang namanya file vendor. Caranya teman-teman bisa klik new terminal, lalu composer install, maka kita enter dan jalankan. Nah, kita belum masuk ke project kita bisa masuk dulu. Caranya klik cd
aktifkan. Setelah itu baru kita bisa install Composer installnya. Nah, artinya baru deh file vendor udah ada di dalam file local repository kita. Ketika kita sudah menginstal file vendor ini, kita bisa cek kembali halaman tadi, lalu kita reload karena key atau kodenya di sini belum ada. Kita bisa membuatnya di terminal. Nah, setelah key-nya sudah kita buat, lalu kita bisa merefresh halaman kita. Nah, maka clone yang sudah kita salin dari GitHub tadi ke repository lokal sudah berhasil ya teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.